Taib. Memang menggabungkan belajar dengan berkeluarga itu memang butuh apa ya? Butuh ini apa namanya? Kesungguhan. Walaupun tidak fokus, tidak apa, terus jalankan. Ini saya nasihatkan bagi yang sudah berkeluarga kemudian masih menuntut ilmu. Ini hendaknya mereka pertama meluruskan niatnya. Kemudian yang kedua, meminta kepada istri atau keluarganya untuk mendukungnya, mendukung belajarnya. Ini kalau ada dukungan dari keluarga ini lebih mudah nantinya. Tapi yang paling penting niatnya diluruskan dulu. Kemudian yang ketiga, jika pada suatu waktu badannya lelah, tetaplah belajar walaupun dalam kondisi lelah. Tetaplah belajar. Sebab ketika kita dalam kondisi lelah, kita meninggalkan majelis atau meninggalkan tempat belajar, disitulah setan berperan sudah. Berarti berhasil menjauhkan kita dari majelis ilmu. Kenapa begini? Mohon maaf. Belum tentu kita yang banyak waktu mau belajar loh. Benar apa tidak ini? Belum tentu orang yang banyak waktu luangnya mau menuntut ilmu. Walaupun kita di sela-sela pekerjaan kita sehari-hari yang padat sampai badan kita lelah, penat, kita masih mau belajar, ini disyukuri, dijaga keistiqomahannya. Tidak mengapa. Oh, saya tuh alhamdulillah ya, tidak pernah kan marah dengan jamaah kita yang datang di majelis itu tidur. Nggak apa-apa, mungkin capek waktu pulang dari kerja langsung datang ke pengajian. Yang penting mau tetap mendengarkan ilmu. Walaupun mungkin dapatnya hanya 1/4 jam, setelah itu 45 menit wassalamualaikum dapatnya itu. Terang lu kok sudah salah ini saatnya. Iya. Karena tidur selama pelajaran. Tidak mengapa. Masih dapat ilmu, setidaknya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kami untuk tetap istiqomah saja. Jadi jangan mengatakan susah. Mungkin ini bukan dalil ya, tapi ini pengalaman pribadi para ustadz. Saya sudah sampaikan, para ustadz kita ini banyak yang ketika belajar itu bawa anak istri. Bahkan ada ustadz kita ini pergi ke negeri Yaman, itu istrinya 2 dibawa semuanya ke Yaman. Bayangkan itu, 2 istri itu sudah, 1 aja kita sudah capek menanti 2 istri, Pak. Dan harus mencari nafkah. Tapi alhamdulillah, jangan dikira loh ya, ustadz-ustadz kita yang bawa istri ke Madinah, kemana itu, di sana hanya kuliah saja sambil mencari nafkah kita, Pak. Sebenarnya dikatakan cukup ya cukup, dikatakan kurang ya masih kurang kalau kita bawa anak istri itu. Jadi kita sambil harus mencari nafkah, kuliah, mencari nafkah, ngurus keluarga. Itu memang tidak mudah. Tapi kalau dijalani akhirnya menjadi apa? Menjadi mudah bagi kita kalau dijalani. Begitu saja. Jadi jalani saja, jangan banyak mengeluh. Insya Allah ada jalan di situ. Dan biasanya mohon maaf, kurang fokus atau lelah itu dipicu karena belum paham pelajaran. Ini pengalaman kami. Ketika kita belum paham, biasanya kurang fokus dan semakin bertambah lelah. Antum dengan pelajaran paham, itu antum semangat. Tapi kalau tidak paham, ya biasanya kurang semangat. Ya, di situ pentingnya nanti tunggu saja. Misalnya antum belajar di madrasah atau misalnya di Matali, pesantren tinggi. Pesantren tinggi biasanya berapa tahun? 2-3 tahun. 2 atau 3 tahun. Tahun pertama ini tahun ini apa namanya? Betul-betul tahun istilah ujian. Tahun ujian. Jika selama di tahun pertama 2 semester, maka tahun ketiga, 4 dan seterusnya mudah. Jadi akan mudah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di tahun pertama sudah gagal, disitulah kegagalannya. Karena memang di tahun pertama kita masih belum tahu apa-apa, ditambah dengan lelah pekerjaan, lelah ngurus keluarga dan seterusnya, akhirnya menjadi malas belajar. Datang saja, kalau prinsip saya datang aja ke majelis ilmu walaupun lelah. Demikian wallahu a'lam bishawab.